Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, dan juga segenap pemirsa dan pendengar dimanapun bisa menyimak siaran kami yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah SWT kembali memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengadakan majelis ilmu, belajar bersama, mengkaji 42 hadis pilihan yang dibawakan, yang dicantumkan, yang ditulis oleh imam besar kita Imam Nawawi rahimallahu ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis ke-23. Setelah pada pertemuan di pekan yang lalu kita membaca hadis yang ke-22, hadis Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menceritakan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza salaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah?" Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ada hadha su'al?" "Na'am." Hadis riwayat Imam Muslim. Wahai Rasul, bagaimana menurut Anda jika saya mengerjakan salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, lalu menghalalkan apa yang Allah dan Rasulnya halalkan, dan mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan saya tidak akan menambahi dari 4 perkara tersebut, apakah bisa sebagai sebab saya masuk dalam surga? Nabi SAW jawab, iya. Hadits riwayat Imam Muslim. Ya, kemarin kita ambil satu pelajaran dari redaksi hadis ini tentang taqsimu as-sunnah. Apa yang dimaksud dengan taqsimu sunnah? Bahwa ajarannya Nabi SAW itu dibagi menjadi 3. Artinya pada saat Nabi SAW menyampaikan risalah kepada umatnya, maka ada kalanya beliau menyampaikan dalam bentuk perbuatan. Sering diistilahkan dengan sunnah fi'liyah, yaitu ajarannya Nabi SAW yang bentuknya adalah perbuatan, praktek, langsung dalam sebuah ibadah atau dalam sebuah penjelasan hukum. Seperti salat, kadang beliau sesekali mengajarkan kepada para sahabat salat berada di atas mimbar. Ini bentuk pengajarannya Nabi yang dipraktekkan langsung dalam perbuatan, dan banyak contohnya. Kemudian yang kedua diistilahkan dengan sunnah qauliyah, yaitu ajarannya Nabi SAW yang beliau sampaikan melalui lisan beliau, nasihat, wejangan, arahan, bimbingan, peringatan. Dan ini yang mungkin paling banyak. Ini yang paling banyak. Kemudian yang terakhir adalah sunnah taqririyah, yaitu ajarannya Nabi SAW yang bentuknya adalah sebuah rekomendasi atau sebuah persetujuan yang beliau berikan kepada perbuatan atau ucapannya para sahabat. Di mana kita kemarin cabangkan, kita tafri' dari faidah ini bahwa af'alu sahabah fi zamani nuzulil wahyi hujjah. Perbuatannya para sahabat di zaman turunnya wahyu adalah dalil. Dalil. Dikarenakan jika perbuatannya para sahabat itu tidak disetujui oleh Nabi SAW, maka akan turun wahyu. Ditegur, diingatkan bahwa ini perkara yang
tidak diperbolehkan. Kalau seandainya itu dibolehkan, maka terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diamkan, atau terkadang beliau beri rekomendasi bahwa ini adalah perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Saya beri contoh yang dilarang dan saya beri contoh yang dibolehkan. Contoh yang dilarang adalah perbuatannya Bilal bin Abi Rabah. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu pernah suatu ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa kurma yang masuk dalam kategori kurma yang kualitasnya bagus. Dan Nabi tahu kondisi siapa Bilal. Maka ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anda dapatkan kurma kualitas bagus ini dari mana?" Maka kata Bilal, "Wahai Rasul, saya punya kurma kualitas buruk. Saya punya kurma kualitas jelek. 2 sok, ya mungkin 2 kilo gitu ya kalau kita sederhanakan bahasanya. Saya punya 2 kilo kurma kualitas jelek. Kemudian saya datang ke pedagang kurma, saya tukar, saya barter, lalu saya dapat kurma 1 kilo kualitas bagus ini." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jawaban dari mana kurma tersebut didapat oleh sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwa ainur riba." Ini enggak boleh. Inilah hakikat riba. Ketika ada barang komoditas riba dibarter, kemudian ada selisih. Nah, ini contoh ketika ada perbuatan sahabat yang tidak disetujui oleh syariat. Makanya ini menjadi bagian daripada syariat. Enggak boleh membarter barang komoditas riba yang ada selisih. Ya harus sama. Kemudian contoh dari perbuatannya sahabat yang dibolehkan. Contohnya pun dari perbuatannya sahabat Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau di pagi hari, dalam sebuah riwayat disebutkan setelah salat subuh, dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ditanya, "Wahai Bilal, amalan apa yang menjadikan Anda itu masuk ke dalam surga? Karena semalam saya mendengar tali terompahmu ada di hadapan saya." Maka sahabat Bilal mengatakan, "Ya Rasul, saya tidak melakukan wudu baik di pagi, di siang, di malam, di sore, kecuali setelahnya saya sholat 2 rakaat. Tidaklah saya berwudu baik di waktu pagi, sore ataupun malam, kecuali setelahnya saya lanjutkan dengan sholat 2 rakaat." Maka Nabi SAW mengatakan, "Oh, dengan ini engkau masuk ke dalam surga." Berarti yang dilakukan oleh Bilal sebelumnya tanpa ada ajaran dari Nabi. Ini hasil inovasinya beliau. Jadi beliau berpikiran setelah wudu kayaknya baiknya sholat. Ini nggak pernah dapat ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lakukan asal-asal inisiatifnya. Bermuara dari hasil inisiatifnya. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rekomendasi bahwa ini adalah perbuatan yang boleh. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang rahmat Allah, mengenal taqsimus sunnah akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang paham kapan sebuah perbuatan, sebuah amalan masuk dalam kategori amalan-amalan yang bid'ah dan mana yang masyru'. Karena biasanya orang melakukan perbuatan bid'ah beralasan dengan dalil-dalil yang bentuknya perbuatan para sahabat. Seperti mereka berdalil dengan perbuatannya Bilal. Berarti sebagaimana Bilal boleh berinovasi dalam beragama, maka kita juga boleh. Selagi itu inovasi yang baik dalam agama. Maka kita jawab bahwa apa yang dilakukan oleh Bilal sudah mendapat rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran yang kita panjang lebarkan
di pertemuan yang lalu, dan hadis yang kita pelajari masuk dalam qismu sunnah yang mana? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Yang mana nih? Hadis Nabi atau hadis yang kita pelajari masuk qismu sunnah yang mana? Ajarannya Nabi dalam perbuatan, ucapan, atau persetujuan? Persetujuan. Dari sisi mana? Yaitu ketika ada seorang sahabat berpemahaman, punya pemahaman, kalau saya melakukan 4 amalan ini, salat, puasa, menghalalkan dan mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya halalkan, haramkan, maka apakah dengan ini saya bisa masuk ke dalam surga? Kata Nabi SAW, iya. Berarti Nabi SAW menyepakati, menyetujui apa yang menjadi pemahaman sahabat tersebut. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, kita akan melanjutkan untuk masuk pada hadis yang ke-23. Ya, hadis ke-23. Berkata Imam Nawawi rahmatullah, an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat yang bernama Abu Malik, dan nama asli beliau adalah Al-Harith bin Asim Al-Ansari atau Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam. Bersabda Rasul sallallahu alaihi salatu wasalam, at-tuhuru syatrul iman. Ingat, di sini ada 2 cara baca. Ada tahuru, ada tuhuru. Dan yang lebih tepat cara bacanya adalah tuhur. At-tuhuru syatrul iman. Kalau tahur itu alat, kalau tuhur adalah perbuatan. Ini keunikan yang ada dalam bahasa Arab. Ya, kadang beda harokat sudah beda makna. Di sana ada kata sahur dan ada kata suhur. Ada kata sahur, ada kata suhur. Ya, maka ini juga nanti beda mana dengan beda harokat tadi. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci sebagian iman. Bersuci adalah sebagian iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat zikir alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Kalimat zikir alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samai wal ardi. Lalu yang ketiga, kata Nabi SAW, kalimat zikir dengan redaksi subhanallahi walhamdulillah. Kalimat zikir subhanallahi walhamdulillah pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Pahala yang besar. Di mana orang yang mengucapkan 2 kalimat zikir ini pahalanya seperti kita dengar tadi memenuhi langit dan bumi. Dan jarak antara langit dan bumi, tempat kita berbicara dengan langit yang kita lihat di atas sana, sampai sekarang belum bisa diketahui secara pasti berapa jaraknya. Dan ini dipenuhi dengan kalimat zikir subhanallahi walhamdulillah. Berarti kalau dibaca berkali-kali, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Tapi jangan pernah berpikiran, langkong ger gue kebeken kepriwe Ustaz. Pahalanya diberuk nanti. Nah, ini pertanyaan yang sudah enggak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini masuknya sudah dalam ranah ghaib. Dalam perkara yang ghaib. Dan perkara yang ghaib, kapasitas akal kita itu tidak bisa mencerna. Makanya Allah SWT memuji orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Tugas kita itu adalah mengimani. Kalau itu berita datang dari Allah atau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya iman untuk bisa
semakin sempurna, salah satunya adalah dengan menjadikan berita-berita yang Allah kabarkan atau yang dikabarkan oleh Rasul semuanya diyakini. Semuanya diyakini. Nanti insyaallah iman kita akan semakin naik. Tapi kalau kita meragukan, kita kurang yakin, kita perlu bukti. Nah, ini yang seperti ini yang akan menjadikan iman kita itu semakin tergerus sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi. Kalau dia langsung bertanya, saya ingin bukti. Perkara ghaib nggak bisa dibuktikan. Perkara ghaib nggak bisa dibuktikan. Ya perkara ghaib ya sudah. Apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sudah. Kita yakini bahwa itu adalah benar adanya. Dia benar adanya. Kita lanjutkan. Kalimat zikir subhanallah walhamdulillah pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Di sini ada sedikit keraguan dari perawi hadis yang meriwayatkan hadis. Dikatakan di sini au tamla'u. Tamla'ani au tamla'u. Maknanya apa? Berarti kalau yang pertama maknanya adalah dua kalimat ini kalau dibaca pahalanya antara langit dan bumi. Kalau dikatakan dengan tamla'u berarti satu kalimat itu pahalanya memenuhi langit dan bumi. Kalau dua berarti dua pahala, dua kali lipatnya ini. Seperti itu. Tapi di sini ada keraguan dari rawi. 6. Kita lanjutkan. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salatun nur. Dan salat yang dikerjakan oleh seorang hamba adalah cahaya. Adalah cahaya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Ya, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man hafadha 'alaiha. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu. Perhatikan Bapak Ibu. Salat 5 waktu. Barang siapa yang menjaganya. Menjaga di sini mulai masuk di poin yang pertama dalam pengerjaannya. Artinya tepat waktu. Seperti yang disampaikan oleh Nabi ketika ditanya ayyu a'mali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktunya. Mulai dari pengerjaan di waktunya, kemudian pada mulai dari pengerjaan, kemudian syarat, lalu rukun, kemudian kewajiban. Ini masuk dari bentuk penjagaan. Artinya pada saat kita salat perhatikan di waktu-waktunya. Lalu diperhatikan pada saat kita mengerjakan syarat, rukun, dan kewajibannya. Maka kata Nabi, barang siapa yang menjaga salat 5 waktunya. Kanat salahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Maka baginya adalah cahaya, petunjuk, dan keselamatan kelak pada hari kiamat. Makanya di sini para ulama menjelaskan bahwa orang yang mengerjakan ibadah salat dan menjaganya, orang yang mengerjakan ibadah salat dan dia bisa istiqamah menjaga salat 5 waktunya, enggak pernah bolong. Dia kerjakan secara kontinu. Subuh sampai nanti Isya. Besok subuh sampai Isya. Subuh sampai Isya. Demikian terus sampai meninggal dunia. Maka orang tersebut akan mendapatkan balasan, mendapatkan cahaya. Salah satunya. Cahaya di mana? Ketika dia masih hidup di hatinya. Orang yang salat hatinya akan lebih tenang. Orang yang salat hatinya akan terbimbing. Orang yang salat ketika menghadapi masalah hidup akan lebih mudah menghadapinya. Beda dengan orang yang jarang salat. Bapak Ibu bisa melihat orang yang enggak pernah salat ketika ditimpa masalah, dia akan melakukan pelarian. Pelariannya kemana? Sesuai dengan hawa nafsunya. Ada yang lari ke wanita, ada yang lari ke minuman keras, ada yang lari ke diskotik, ada yang lari ke judi, ada yang lari apapun. Ada bahkan larinya ke mancing, ada yang larinya ke jalan-jalan macam-macam, beda-beda. Ada yang lari ke dukun bola, ada yang lari ke supermarket beli diminum. Beda-beda. Beda-beda orang dalam menyelesaikan masalah ketika dia tidak mengerjakan ibadah salat seperti tadi. Tapi orang yang salat, Allah akan bimbing hatinya, diberi ketenangan. Diberi ketenangan. Kemudian cahaya yang dia akan dapatkan pula
akan terbias dari wajahnya. Makanya wajah-wajah orang yang rajin sholat, yang terbiasa wajahnya terbasuh oleh air wudhu, itu akan bersinar. Auranya beda. Auranya beda. Dibanding dengan orang yang nggak pernah sholat. Dibanding dengan orang yang wajahnya nggak pernah terbasuh air wudhu. Ya kusem. Kemudian apa lagi? Ya jutek, ya bisa dilihat. Ya bisa dilihat perbedaannya. Tapi bukan berarti nanti begitu ketemu orang, ente nggak pernah sholat ya. Ya mukanya hitam kayak gitu, ya enggak. Ya. Artinya akan bisa merasakan kita. Kita akan bisa merasakan ketika kita berhadapan dengan orang yang rajin sholat dengan orang yang enggak pernah melakukan ibadah sholat. Kemudian cahaya yang dia akan dapatkan pula adalah ketika dia berada dalam kubur. Di ruang yang sempit, ditimbun, sendirian, nggak ada cahaya sama sekali. Maka dengan kita mengerjakan sholat secara rutin, secara rajin, kita jaga di dunia ini, kelak Allah Subhanahu wa taala akan beri balasannya ketika berada dalam kubur, akan dijadikan kubur itu bersinar oleh ibadah sholat kita. Percaya atau tidak? Kalau jawaban telat menunjukkan kurang yakin. Percaya atau tidak? Ini masih kurang yakin juga, Pak. Kon kudu tilik mengana. Yakin. Saya yakin. Ya karena Nabi SAW yang mengabarkan. Demikian pula, cahaya ini akan kita dapatkan kelak pada hari kiamat. Ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Makanya dalam surat Al-Hadid, Allah SWT berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim." Hari di mana akan dilihat dari orang-orang yang beriman, baik laki dan perempuan, cahaya yang mereka miliki. Cahaya yang mereka miliki. Baina aydihim wa bi aymanihim. Dari arah depan, dari samping kanan, mereka akan mendapatkan cahaya. Kemudian kita lanjutkan. Ini salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa salatun nur." Salat adalah cahaya. Jadi kalau kita ingin penerang hidup, kalau kita ingin dalam hidup ini senantiasa dibimbing oleh Allah SWT, maka jagalah salat. Jagalah salat. Kemudian yang berikutnya, was-shadaqatu burhanun. Was-shadaqatu burhanun. Apa makna burhan? Para ulama menjelaskan burhan artinya adalah penjelas. Berarti kalau kita terjemahkan, sedekah itu adalah penjelas. Apa yang dimaksud dengan penjelas di sini? Kita butuh penjelasan dari para ulama. Dikatakan oleh para ulama bahwa maksud daripada wasadaqatu burhan ay burhanu wad dalilu ala sidqi imani sahibiha. Sebagai penjelas tentang kejujuran dan kebenaran iman orang yang bersedekah. Berarti ini menjelaskan kepada kita makna shadaqatu burhan, bahwa orang yang bersedekah, menginfakkan harta, berdonasi, atau berzakat, atau berkurban, atau membantu orang, apapun bentuknya, yang bentuknya adalah mengeluarkan harta. Maka ini sebagai bukti keimanan yang ada di dalam dirinya, ketika dia mau mengeluarkan harta yang dia miliki. Sebagaimana yang kita rasakan bahwa mengeluarkan harta adalah perkara yang enggak mudah, berat. Perlu latihan. Di samping perlu latihan juga perlu mengalahkan begitu banyak godaan. Makanya kadang ada orang ketika ingin berinfak, godaan yang dia dapatkan bisa dari pihak keluarga, dari pihak anak, dari pihak orang tua, atau dari hawa nafsunya sendiri. Alasannya bisa jadi ada yang lebih kaya, atau saya lebih membutuhkan, atau saya yang repot, saya yang bekerja. Sudah banyak sekali godaan orang yang ingin berinfak. Makanya ketika kita mampu
menyisihkan sebagian rezeki yang kita miliki untuk kita infakkan, kita masukkan kotak infak, kita donasikan, kita santuni anak yatim dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa iman yang ada di dalam dirinya adalah iman yang sempurna. Itu makna daripada shadaqatu burhan. Sebagai bukti kebenaran iman pelakunya. Karena harta adalah perkara yang mahbub alal insan. Harta adalah perkara yang dicintai oleh setiap manusia. Jadi Allah SWT menjadikan satu tabiat bagi manusia cinta dengan yang namanya harta. Wa tuhibbunal mala hubban jama. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin la tamanna wadiyan akhar," atau kama qala. Ketika ada seorang memiliki satu lembah berupa emas, pasti dia menginginkan lembah yang kedua. Kalau dia punya dua, dia ingin yang ketiga, nggak pernah ada puasnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tamlahu fa'uhu ila turab, la yamlahu fa'uhu ila turab." Tidak ada yang bisa menyumpal mulutnya kecuali tanah. Alias perasaan puas itu baru dimiliki oleh seorang manusia ketika sudah diwehi pelatok madhep ngendi alor. Alias ketika dia sudah meninggal dunia, baru puasnya kadang dipaksa. Dipaksa. Makanya ketika seorang donatur, seorang dermawan, dia mau mengeluarkan harta yang dimiliki untuk proyek-proyek kebaikan, maka ini sebagai bukti kejujuran iman yang ada di dalam dirinya ketika dia rela mengeluarkan hartanya untuk mencari keridhaan Allah SWT. Berarti dia yakin Allah ada. Dia yakin ada hari pembalasan. Makanya dalam ini Bapak Ibu rahmat taala, mari kita biasakan untuk suka berinfak. Dan tadi kita jelaskan berinfak itu perlu dilatih, dibiasakan. Apapun yang kita miliki. Karena yang namanya konteks berinfak, bersedekah itu enggak melulu dalam bentuk harta. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kalimatut takbir, kalimatut tasbih, kalimatut tahlil, membantu orang itu bisa menjadi bagian daripada sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar, membantu orang, itu bisa bagian daripada sedekah. Makanya tidak ada kata enggak bisa bersedekah. Karena kita semuanya punya potensi untuk melakukan. Dan yang tentunya lebih baik lagi adalah karena konteksnya di sini adalah konteks sedekah yang dimaksud adalah sedekah dengan harta, maka latih dalam bentuk sedekah menggunakan harta. Memberi hadiah. Dan yang namanya sedekah di sini ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sedekah wajib apa contohnya? Zakat. Contohnya adalah zakat. Adapun yang sunnah ya semisal infak, berdonasi, kemudian membantu orang, itu bagian daripada yang sunnah. Sebagaimana ketika kita memberi nafkah kepada keluarga, ini masuk yang wajib atau yang sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib. Ya wajib. Makanya enggak semua para suami mampu memberikan hak istrinya sebagaimana urf kebiasaan masyarakat. Ketika di masyarakat misalkan urf uang belanja itu 5 juta, bagi suami yang pelit bisa jadi dicicil atau bisa jadi diparok. Kebutuhannya 5 juta dikasih cuma 2 juta setengah. Ini bukti bahwa tidak semua orang, bahkan dalam perkara yang wajib pun, tidak semua orang mampu untuk mengeluarkan harta yang dia miliki. Makanya Nabi mengatakan wasadaqatu burhan. Wasadaqatu burhan. Saged dipahami nggih makna burhan nggih? Bukti kebenaran, kejujuran, keimanan orang yang bersedekah. 6. Kita lanjutkan. Yang keberapa? Antum catat keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6. Wasobru dhiya'un. Wasobru dhiya'un. Kata Nabi SAW, wasobru dhiya'un.
kesabaran itu bagaikan cahaya yang panas. Atau gimana terjemahnya? Dia itu adalah cahaya yang ada hawa panasnya. Itu dia. Makanya Allah SWT membahasakan sifat matahari itu dengan diya'ah. Wasamsu diya'ah. Matahari itu dia. Adapun ketika Allah SWT membahasakan qamar bulan, maka Allah menggunakan sifat wan-nura. Cahaya. Kalau diterjemahkan sama-sama cahaya. Tapi beda antara cahaya matahari dengan cahaya bulan. Jadi dia ini adalah cahaya yang membawa hawa panas. Artinya apa berarti? Para ulama kita menjelaskan bahwa maksud daripada wasabru dia ay yahsulu fihi naw hararati wa ihraqi kadhiya'i syams. Bahwa orang yang bersabar, dia akan merasakan bagaimana suasana hati yang tidak nyaman. Ada hawa panas ketika dia harus menahan diri. Karena makna sabar artinya adalah menahan diri, bukan pasrah. Menahan diri untuk tidak melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Setelah itu dia berusaha melakukan perkara yang diridhoi oleh Allah. Itu namanya sabar. Contoh. Ketika pasangan kita menyinggung kita. Misalkan pasangan kita ngomong menggunakan kalimat yang menyinggung perasaan kita. Ya dikatain bau lah, dikatain suami pemalas lah, misalkan ya. Atau sebaliknya, suami bilang sama ibu, itu dikecilin bempernya lah, apa kayak gitu ya bahasanya. Kita tahan diri. Itu namanya sabar. Nggak langsung meluapkan dalam bentuk emosi dilawan, keluar kata-kata yang tidak enak didengar. Dia tahan diri, kemudian baru setelah itu dia melakukan atau berkata dengan perkataan atau perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah. Itu namanya orang sabar. Dan di saat dia sedang dalam kondisi menahan, berat atau tidak? Berat. Makanya pahala orang yang bersabar, Masya Allah, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala bagi orang yang sabar itu tanpa ada batas. Berarti ini memberikan sebuah pelajaran bahwa yang namanya sabar tidak ada batasnya. Ini keliru. Ucapan sebagian orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Ya batasnya itu ketika panjenengan itu meluap emosinya. Itu berarti menunjukkan itu batas kesabaran Anda. Tapi jangan dibawa-bawa kalau sabar itu ada batasnya. Karena Allah SWT menjelaskan pahala orang yang sabar tidak ada batasnya, memberikan isyarat bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Sekali lagi, sabar bukan pasrah. Sabar itu adalah mengendalikan diri, menahan diri. Untuk tidak melakukan perkataan, perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Baru dia coba tenangkan diri, dia pahami kasusnya, dia pahami masalahnya, baru melakukan perkara yang bisa mendatangkan keridhaan Allah SWT. Itu namanya orang sabar. Dan di sini orang yang sabar, Bapak Ibu rahmat ta'ala, dibahasakan oleh Nabi SAW dia. Ada hawa panas. Ada hawa panas. Karena berat bagi hati. Nggak nyaman. Sekali lagi orang yang sabar itu nggak nyaman. Hatinya terbebani dengan masalah tersebut. Makanya di sini butuh yang namanya mujahadah. Butuh usaha ekstra. Untuk bisa mengendalikan diri tidak terluap dalam bentuk emosi di perbuatan, di perkataan, di sikap. Dan para ulama kita menjelaskan bahwa sabar itu terbagi menjadi 3. Sabar itu dibagi menjadi 3 atau ada pada 3 tempat. Ini juga pelajaran penting. Karena selama ini kita memahami bahwa sabar itu ketika kita mendapatkan musibah saja. Kehilangan
sakit, atau di PHK, atau putus sama ceweknya, itu musibah atau sebuah anugerah? Musibah atau anugerah? Diputus sama ceweknya. Anugerah ya, karena dapat yang baru gitu. Ya, jadi sabar itu ada pada 3 tempat. Yang pertama, sabru ala taatillah. Sabar di saat melakukan ketaatan. Sabar di saat melakukan ketaatan. Jadi yang namanya orang melakukan ketaatan butuh sabar. Orang ngaji butuh sabar. Orang baca Quran butuh sabar. Orang sholat butuh sabar. Orang zikir butuh sabar. Setiap ketaatan butuh yang namanya kesabaran. Orang sholat kalau nggak sabar, inginnya buru-buru. Inginnya buru-buru. Sebagaimana orang yang berzikir tidak sabar, dia maunya yang ringkas. Makanya ada orang begitu selesai sholat, zikirnya itu Allahumma lantas jalan. Ya, begitu selesai sholat, assalamualaikum, Allahumma, langsung keluar dari barisan shaf. Enggak sabar. Ya, tidak sabar. Baca Quran butuh sabar. Semua ketaatan butuh yang namanya kesabaran. Kalau enggak sabar, enggak maksimal hasilnya. Yang kedua adalah sabru ala maksiatillah. Atau maaf, as-sabru an maksiatillah. Sabar di dalam menahan diri untuk tidak terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Sabar di dalam menahan diri untuk tidak terjatuh dalam dosa dan maksiat. Karena yang namanya dosa dan maksiat, kebanyakan medianya itu sebagai media yang disukai oleh hawa nafsu. Seperti kayak tadi pacaran, seperti enggak sholat, seperti apa lagi, minum-minuman keras, itu kan perkara-perkara yang kecenderungan jiwa itu suka. Maka ketika ada orang bisa mengendalikan dirinya untuk tidak terjebak dalam dosa dan maksiat tadi, ini dinamakan dengan sabar. Dan memang orang ketika dia enggak tergoda dengan dosa dan maksiat, maka kuncinya adalah di kesabaran. Ada temannya ngajak judi, enggak, dia tahan dirinya. Ada orang menawarkan bisnis prospek, tapi ternyata riba, dia tahan lagi. Nah, ini masuk bagian daripada kesabaran. As-sabru an maksiat, sabar ketika tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Orang yang sudah terbiasa hibah, kalau enggak hibah rasanya gatel. Makanya golet bala yang golet batir, ya cari lawan. Kalau yang sini sudah bosan ganti ke sana. Ya kalau ini sudah bosan ganti ke depan. Kalau depan sudah bosan ganti ke belakang. Kalau enggak ada, sudah ubak-ubaknya di media sosial. Maka kalau dia enggak sabar, dia inginnya cari lawan tadi. Ngomongin ini, ngomongin itu. Jadi ternyata subhanallah, menahan diri dari yang namanya tidak terjatuh di dalam dosa dan maksiat ini butuh yang namanya kesabaran. Kemudian yang terakhir, ala aqdarillahi mu'limah. Sabar ketika ditimpa musibah. Gigi sakit, sabar. Ketika istri sakit, sabar. Ketika anak sakit, sabar. Atau misalkan ada kerabat, ada keluarga yang meninggal dunia, sabar. Ketika usahanya bangkrut, dia sabar. Ini musibah-musibah yang dihadapi oleh manusia. Maka ini butuh yang namanya kesabaran. Sekali lagi tadi, sabar adalah mengendalikan diri, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Lalu yang berikutnya yang ketujuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an, kitab suci kita,
pedoman hidup kita, dikatakan oleh Nabi, hujjatun laka aw alaika. Bisa menjadi dalil kita, sebagai argumentasi kita, sebagaimana Al-Quran bisa menjadi hakim bagi kita. Artinya apa? Al-Quran yang Allah turunkan dari atas langit melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup bagi manusia, maka kalau kita amalkan isi kandungannya, maka ini menjadi hujah bagi kita. Kenapa Anda jenggotan? Kenapa Anda sholat? Kenapa Anda puasa? Kenapa Anda zakat? Kita katakan di Al-Quran ada ayatnya, ada perintahnya, ada anjurannya. Ini namanya hujah bagi kita. Argumen bagi kita, landasan kita di dalam berbuat. Tapi sebaliknya, Al-Quran bisa menjadi hakim bagi kita di hadapan Allah nanti. Ketika kita sudah tahu haramnya riba, kita masih riba. Kita sudah tahu tentang haramnya zina, kita zina. Ketika kita sudah tahu bahwa sholat wajib, lalu kita nggak sholat, maka Al-Quran akan menjadi hakim kita di hadapan Allah SWT. Akan menjadi hakim di hadapan Allah SWT. Ini dulu nggak sholat, ini dulu zina, ini melakukan praktek riba. Maka hati-hati. Hati-hati dalam hal ini berarti maknanya adalah kita kaji Al-Quran. Supaya kita paham, kemudian kita bisa aplikasikan dalam kehidupan. Maka hidupkan kajian tafsir. Kita biasakan untuk mentadaburi Al-Quran. Supaya Al-Quran menjadi hujah bagi kita. Lalu yang terakhir. Yang berapa berarti? Poin yang berapa? Nasihat yang berapa? 8 ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, kullun nas, setiap manusia, yahdu. Al-huda artinya adalah dhahab fi waqti sabah. Setiap manusia ketika berada di pagi hari, keluar dari rumahnya melakukan aktivitas, maka dia hakikatnya cuma punya 2 opsi. Faba'i'un nafsahu, dia menjual dirinya, famu'tikuha au mubiquha. Dia menjual dirinya dalam aktivitas tersebut dengan membebaskan dirinya dari siksa dan adab Allah Subhanahu wa taala. Atau opsi yang kedua, au mubiquha, atau aktivitas yang dia lakukan, dia jual dirinya dengan menjadikan dirinya diadab dan disiksa oleh Allah. Maknanya jelas di sini? Atau perlu penjelasan lagi? Perlu penjelasan lagi? Maknanya adalah kita di pagi hari ketika beraktivitas, apapun aktivitas yang kita lakukan, hakikatnya cuma ada 2 pilihan tadi. Apakah dalam aktivitas tersebut kita jadikan sebagai sarana untuk ibadah, atau justru sebagai sarana untuk memasukkan kita ke dalam neraka. Contohnya seperti apa? Ketika kita bekerja di bidang apa? Kalau di situ bidang yang halal, caranya juga halal, pendapatannya juga halal, berarti kita menjadikan pekerjaan yang kita geluti sebagai sarana untuk membebaskan kita dari siksa api neraka. Tapi ketika kita berangkat kerja mulai dari bidangnya, pekerjaannya, semuanya haram, berarti ini hakikat kalau kita sedang menjerumuskan diri ke dalam siksa api neraka. Maka ini nasihat yang dalam dari Nabi. Pada saat kita keluar rumah, perhatikan aktivitas apa yang kita lakukan. Apakah untuk kebaikan atau keburukan? Apakah untuk surga atau untuk neraka? Untuk ibadah atau untuk maksiat? Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, seperti yang kita baca, hadis ini memberikan nasihat yang sangat berharga bagi kehidupan kita semuanya. Yang pertama masalah bersuci. Yang kedua masalah zikir. Dan zikir adalah sebuah perkara yang enggak butuh modal, ibadah yang ringan. Dalam hadis ini disebutkan kalimat dan redaksinya pun ringkas. Ucapan alhamdulillah. Ini memenuhi timbangan. Maka biasakan Bapak Ibu untuk membaca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Atau dalam redaksi kedua subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Dalam redaksi yang lain
Nabi SAW pernah mengatakan, ahabul kalam ilallah arba'. Redaksi zikir yang paling dicintai oleh Allah ada 4. La yadhuruka bi ayyihinna bada'ta. Yang mana silakan Anda akan memulai dari manapun. Yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini redaksi zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakan lisan kita untuk membaca zikir yang seperti ini. Insyaallah semuanya sudah hafallahu taala alam shawab. Pas masuk waktu Isya. Ada pertanyaan kah? Ada? Kalau Waalaikumsalam. Salat tarawih. Iya. Oh iya, terima kasih. Masalah salat tarawih di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi SAW sempat beberapa hari mengerjakan salat tarawih. Berarti hukum asalnya ada kan ya? Dalil asalnya ada atau tidak salat tarawih? Ada. Sudah, ini poin. Iya. Kemudian di zamannya Abu Bakar, salat tarawih secara berjamaah ditinggalkan, artinya tidak digagas oleh beliau. Di zamannya Umar bin Khattab, maka beliau berinisiatif untuk mengumpulkan kaum muslimin salat tarawih di belakang satu imam. Kemudian setelah itu beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadhi. Senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Ya, maksudnya apa berarti? Bid'ah secara lughawi. Artinya ini perkara baru dari sisi kaum muslimin salat tarawih di belakang satu imam. Bukan dari sisi menggagas amalan baru. Karena tadi sudah kita poinkan bahwa sholat tarawih ada dalilnya atau tidak? Ada dalilnya. Adapun orang yang menggagas bid'ah hasanah, apakah mereka punya dalil asal? Tidak. Tidak ada. Berarti sudah terbantahkan. Tentang bilangannya, Nabi SAW ketika ditanya tentang bagaimana mengerjakan sholat malam, kata beliau masna. 2 rakaat. Beliau tidak menjelaskan jumlahnya. Berarti dalil lagi. Adapun yang disebutkan dalam hadis Aisyah bahwa Nabi SAW tidak pernah melewati 11 atau 13 rakaat di Ramadan ataupun di luar Ramadan, ya ini fi'il perbuatannya Nabi SAW. Berarti yang ideal. Tapi kalau kita bicara boleh nggak lebih daripada itu? Boleh. Boleh seperti itu cara. Jadi semuanya ada dalilnya, bukan? Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu gagasan inovasi dari hasil pemikirannya sendiri. Seperti itu cara menjelaskan. Wallahu ta'ala alam shawab. Terima kasih atas kelebihannya dan maaf atas segala kurangnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.